Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sabahal khair ya faslul awwal syariah wa kaifa halukum. Asallahu ay yu'tikum dawamas sihah wal afiyah wa daiman antum jami'an fi himayati wa fi inayatillahi ta'ala amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah naltaqi marratan ukhra fi darsina al-yawm fi darsil fiqhil muamalat khasatan min kitab at-taqriratis sadida min al-masail mufidah ya. Alhamdulillah pagi hari ini kita bersama-sama akan belajar tentang fikih muamalat ya. Kemarin setelah kita pelajari tentang fikih muamalat yang berkaitan dengan al-kafalah atau penanggungan jiwa ya. Sebelumnya juga kita telah membahas tentang ad-dhaman atau tanggungan atau jaminan ya. Kafalah merupakan dari ad-dhaman, yaitu dhamanul abadan, ada juga dhamanul ain dan ada juga dhamanul dain, yang mana berarti di dalam agama Islam ini sendiri ya, semua yang berkaitan dengan harta benda, yang berkaitan dengan harga diri, dengan jiwa itu sangat diperhatikan sekali keselamatan dan keamanannya ya. Jadi sampai kepada jaminan dan tanggung jawab, mulai dari hutang, kemudian harta benda, dan kemudian jiwa seseorang pun ada jaminannya atau tanggung jawabnya. Dan kemudian pada hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran ke bab setelahnya, yaitu ada di babu syirkah ya. Syirkah yang biasa sering kita ketahui adalah perserikatan atau persekutuan atau juga kerjasama di antara kedua belah pihak. Sebelum kita belajar, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma liridallahi ta'ala wa liizalatil jahli wa ihyaiddin. Allahumma astur aiba syekhina anna wa la tudhib barakata ilmihi minna. Nawaitu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya, nabda darsana. Kepada sekarang kita melanjutkan pelajaran babu syirkah ya. Babu syirkah yaitu ta'rifnya adalah secara bahasa adalah al-ikhtilat ya. Jadi syirkah yang saya sebutkan tadi adalah perserikatan, kerjasama ya, atau misalkan adalah persekutuan antara kedua belah pihak ya. Jadi secara bahasa syirkah adalah al-ikhtilat. Al-ikhtilat berarti adalah percampuran atau bercampur ya, percampuran atau persatuan. Wa syar'an aqdun yaqtadi thubutal haqqi fi syai'in al-itsnaini fa aktsar ala jihati syuyu, yaitu adalah bercampurnya dua harta ya, adalah akad atau kerjasama yang menghasilkan ketetapan hak pada sesuatu ya, bagi dua orang atau dua pihak yang bekerja sama atau lebih ya, yang mana haknya itu merupakan secara umum. Nah, ala jihati syuyu di sini secara umumnya apa kerjasamanya itu ya. Jadi kan ada kerjasama antara dua orang ya, atau dua pihak atau lebih, yang mana setelah ada kerjasama itu menghasilkan ketetapan hak bagi kedua-duanya itu ya. Nah, ala jihati syuyu secara umum yaitu adalah an yaktalito al-malaini. Jadi kedua pihak ini, dua orang ini mencampurkan atau menyatukan dua harta ya, atau harta mereka itu antara dua orang tersebut atau lebih, yantafi ma'ahu tamyiz mali ahadihim al-akhar, yang mana tidak bisa dibedakan kedua hartanya tersebut. Jadi misalkan si A mempunyai
50 dinar, kemudian si B mempunyai 50 dinar. Harta ini merupakan harta yang sama. Jadi ketika disatukan pun tidak ada perbedaan. Nah, maka itu disebut jihati ala jihati syuyu di sini. Ya, kemudian jika bisa dibedakan hartanya, misalkan yang satu 50 dinar, yang satu 50 dirham, maka tidak sah terjadinya syirkah karena ada perbedaan harta di dalam madhab Imam Syafi'i. Ya, kemudian di sini ada asyirka sababani. Dua faktor, ada faktor yang bisa menyebabkan terjadinya perserikatan kerjasama, ya, perserikatan kerjasama antara dua belah pihak, yaitu yang pertama adalah syirkatu milkun, ya. Jadi ada syirkatu milkun dan ada syirkatu uqud. Syirkatu milkun ini adalah akad kontrak, adalah akad atau kerjasama, ya, pernyataan tentang kepemilikan dua orang atau lebih terhadap suatu benda, tapi tanpa adanya kontrak perserikatan, ya, karena ini merupakan merupakan faktor dari warisan. Misalkan ada dari warisan orang tuanya, jadi kakak adik ini memiliki mereka itu mempunyai kepemilikan harta yang sama gitu ya. Jadi 2 atau 3 orang memiliki kepemilikan harta yang sama tanpa adanya kontrak perserikatan apapun, karena merupakan biasanya adalah hasil dari warisan atau wasiat. Kemudian yang kedua ada syirkah uqud. Syirkah uqud ini adalah suatu akad yang diselenggarakan oleh dua belah pihak atau lebih untuk berusaha mewujudkan aset atau diolah bersama, dan untung ruginya pun untuk bersama. Nah, ini biasanya yang terjadi di muamalah maliyah. Jadi antara dua orang yang berbeda, ya, tetapi mempunyai modal yang sama gitu kan, atau memiliki suatu keinginan yang sama, mereka satukan, mereka kelola bareng-bareng, dan untung ruginya dibagi juga bareng-bareng. Ya, bisa dipahami di sini. Kemudian al-aslu fihi, hadis atau dalil yang mendasari tentang boleh tidaknya syirkah, itu ada hadis qudsi Nabi, al-hadisul ladzi rawahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an-Rabbihi, ya, tabaraka wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah berfirman fil haditsil qudsi, di dalam hadis qudsi, qala Allah taala ana tsalitsu syarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahibahu fa idza khanahu kharajtu min bainihima. Allah berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu atau yang berserikat, selagi tidak saling mengkhianati di antara keduanya. Namun apabila salah seorang di antara keduanya berbuat khianat, maka aku keluar dari keduanya. Ya, jadi kemudian di sini ada dasar yang melandasi tentang adanya akad syirkah di sini. Kemudian setelah kita mengetahui tarifnya, kemudian ada juga hadis atau dalilnya. Kemudian yang kita harus ketahui adalah rukun-rukun atau apa aja yang terlibat di dalam asyirkah ini. Di sini ada 3, ya, rukun syirkah. Yang pertama adalah syarikani, yang kedua adalah malani, yang ketiga adalah sirah. Yang pertama syarikani atau dua atau lebih pihak yang bekerja sama di sini, yang melakukan perserikatan. Kemudian yang kedua adalah malani. Malani itu adalah objek kerjasamanya atau harta atau sesuatu yang menjadi objek kerjasama tersebut. Kemudian yang ketiga adalah sirah. Sirah adalah ijab qabul atau lafaz yang menunjukkan keduanya ingin melakukan kegiatan kerja sama. Kemudian suratuhu, ilustrasinya, gambaran dari syirkah ini adalah misalkan ada Zaid dan Amr. Zaid dan Amr ini keduanya memiliki uang misalkan 50 dinar. Zaid memiliki 50 dinar dan Amr memiliki 50 dinar. Kemudian mereka ingin menyatukan keduanya, ya, atau mencampur keduanya dan membuat kerjasama di antara keduanya, misalkan kerjasama dagang atau usaha apapun berdua, ya. Kemudian keduanya berkata, kami telah membuat kerjasama, ya, maka saya sepakat uang tadi ini dikelola, ya, uang tadi dikelola. Jadi
Ishtarakna wa adzinna fit tasarruf, ya, untuk uang yang tadi sudah disatukan tersebut. Itu ilustrasi mudahnya dari sebuah kerjasama atau asyirkah. Kemudian pembagiannya aqsamu syirkah arba'ah, ya, pembagian asyirkah atau kerjasama antara kedua orang atau lebih ini adalah 4. Wa kulluha batila fi madhabil Imam Syafi'i illa syirkatul ainan. Jadi pembagiannya ada 4, tetapi tapi semuanya ini batil kecuali satu akad, yaitu akad inan menurut madhab Imam Syafi'i, tetapi berbeda pendapat dengan madhab Imam Hanafi, Maliki, dan Hambali. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang pertama yang akan kita jelaskan adalah akad syirkah yang menurut madhab Imam Syafi'i dibolehkan satu-satunya, yaitu syirkatul ainan, ya. Jadi 4 pembagian itu ada syirkatul ainan, kemudian ada syirkatul abadan, kemudian ada syirkatul mufawadah, dan kemudian ada syirkatul wujuh. Dan yang dibolehkan menurut madhab Imam Syafi'i adalah syirkatul ainan. Syirkatul ainan di sini merupakan adalah kontrak kerjasama antara dua belah pihak atau lebih, yang mana masing-masing dari keduanya memiliki kontribusi modal atau memberikan modal, ya, yang mana keuntungannya diukur dari nisbat modal atau harta yang mereka berikan, seperti itu. Kemudian dalam madhab Hanafi bisa saja dua orang dan jadi ada kerjasama antara dua orang atau lebih, ya, memiliki modal, kemudian yang mana yang mengelola hanya salah satu pihak, tapi dengan syarat satu pihak yang mengelola itu mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada orang yang tidak ikut mengelolanya. Bisa difahami di sini, ya. Jadi syirkatul inan ini adalah kesepakatan kerjasama antara dua orang, ya, yang mana keduanya memiliki modal dari modal tersebut, dan keuntungannya itu didasarkan dari berapa banyak harta atau modal yang mereka tanamkan, seperti itu. Tapi di dalam madhab Hanafi, jikalau salah satunya tidak ikut mengelola, yang satunya adalah yang bekerjanya, maka dengan syarat keuntungan yang bekerja lebih besar daripada orang yang hanya menanamkan modal saja. Ya, kemudian yang kedua adalah syirkatul abadan. Syirkatul abdan di sini adalah an yashtarikatanani bi badaniha liyakuna bainahuma kasbuhuma mutasawiyan aw mutafadilan ma ittifaqil hirfah ka khayataini aw ikhtilafiha ka kahruba wasabbaq. Jadi adalah kontrak kerjasama. Syirkatul abdan itu berarti tidak melibatkan yang namanya harta, tetapi abdan itu akan badan atau pekerjaan, ya. Kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang seprofesi untuk menerima pekerjaan yang secara bersama-sama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut, ya. Ada juga yang satu profesi, misalnya penjahit dengan penjahit menggabungkan membuat syarikat, dia memberikan keuntungan berbagi sesuai yang disepakati dan diterima dari pekerjaannya tersebut. Kemudian ada juga yang beda profesi, misalkan tukang listrik dan tukang internet, gitu kan, bergabung. Menurut madhab Imam Syafi'i sendiri, syirkatul abadan atau perserikatan kerjasama pekerjaan ini tidak sah, karena syirkah hanya boleh dengan harta menurut madhab Imam Syafi'i, bukan dengan pekerjaan. Karena pekerjaan itu menurut madhab Imam Syafi'i tidak bisa diukur, dan setiap orang mempunyai keistimewaan sendiri, baik fisik atau kemampuan yang tidak bisa dibandingkan. Dan yang ketiga adalah kapasitas kerja seseorang tidak bisa diketahui secara pasti atau adanya goror. Jadi kasihan kalau ada yang bekerjanya lebih daripada yang lainnya, sedangkan keuntungannya itu sama, ya, dan kualitas kerjanya berbeda, seperti itu yang dimaksudkan. Tetapi di dalam madhab Imam Hanafi dibolehkan, sedangkan madhab Imam Malik membolehkannya jika profesinya sama, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga adalah syirkatul mufawadah. Syirkatul mufawadah di sini adalah kontrak
Mufawadah di sini adalah kesamaan, yaitu kontrak antara dua pihak atau lebih dalam satu pekerjaan dengan syarat mereka berdua atau perserikatan ini mempunyai kesamaan dalam modal, mempunyai kesamaan dalam keuntungan, mempunyai kesamaan dalam keuntungan dalam pengelolaan harta, dan keduanya saling memberikan jaminan dan hak dan kewajiban terhadap transaksi yang mereka lakukan. Jadi salah satu pihak itu ikut bertanggung jawab atas apa yang orang lain atau atas apa yang anggota lain lakukan. Jadi dia merupakan wakil bagi yang lainnya, ya. Jadi mempunyai peran ganda, dan di dalam mazhab Imam Syafi'i ini tidak dibolehkan karena merugikan salah satu pihak. Kemudian ada juga syirkatul wujuh. Syirkatul wujuh adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang tidak memiliki modal sama sekali keduanya ini, tapi mereka mempunyai nama baik dan keahlian bisnis. Jadi tidak berbayar, hanya mengandalkan ketokohannya saja gitu. Lalu mereka berserikat dan membagi keuntungan sesuai kesepakatan yang dibangun. Ya, di dalam mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan karena ada beberapa mudarat dan kerugian yang nanti insya Allah akan kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya, ya. Jadi tadi pokok-pokok di dalam hak yang berkaitan dengan kerjasama antara dua belah pihak atau lebih di dalam muamalah maliyah bisa dimengerti. Nanti insya Allah akan kita jelaskan bagaimana syirkatul wujuh dan bagaimana syirkatul inan yang diperbolehkan di dalam mazhab Imam Syafi'i. Sampai di sini saja. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Jazakumullah khair ala husnil ihtimam. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan nanti malam, ya. Jangan bosan-bosan, selalu belajar, selalu istiqomah dan selalu semangat. Sempatkan waktunya, pahami pelajarannya, dan semoga bisa diamalkan untuk diri sendiri ataupun lingkungan sekitar. Nafa'anallahu bi'ulumi masyayihna fid dharain. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.